Setelah masuk di Ungklab, saya mendaftar outsider. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saya ditolak. Tidak boleh, Anda harus di asrama. Dengan berbagai macam alasan. So minta segala macam koneksi, apakah boleh? Waktu saya masuk, waktu itu wakil rektor 3 adalah Bapak Mambu, mantan rektor kita. Dan dia dikatakan tidak bisa, Anda harus masuk di asrama. Ya, dengan demikian terjadi lagi penyesalan dan kekecewaan. Padahal saya bilang saya maunya di luar. Akhirnya singkat cerita, dengan segala macam suka dan duka, saya yakin Anda yang di asrama punya banyak cerita, saya pun punya banyak cerita, tapi waktu kita singkat. Singkat cerita, ya waktu itu saya dengan mantan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya yang tercinta. Waktu itu dia berkuliah di Filipina. Dan saya bilang sama orang tua saya mau pindah aja. Mau pindah kemana? Pindah ke Filipina aja. Pindah ke Filipina, mau ngapain di Filipina? Sama aja dengan yang ada di sini. Saya bilang, oh kalau di Filipina sana, oh segala macam alasan lah. Intinya sebenarnya yang tadi. Nah. Tapi singkat ceritanya, sepertinya orang tua saya mau mengiyakan ketika saya waktu itu tingkat 2. Dan somo iyo itu. Tapi waktu itu, ya orang tua saya, dalam hal ini papa saya, dia bilang gini, waktu itu kan saya belum punya komputer. Waktu itu komputer itu laptop sama Ningoni mau beli mobil. Jadi masih ada PC. Lalu orang tua saya bilang begini, Jo, nggak usah pindah, tanggung. Nanti Jo, orang beli akan komputer Jo supaya ngana aman-aman di situ. Ah masa, kita bilang. Selama ini saya minta-minta nggak dikasih. Giliran saya mau bilang ke Filipina baru dibilang, oh iya beli komputer nanti. Mungkin itu salah satu alasan supaya saya bertahan di tempat ini. Tapi saya dengar ada teman saya yang pindah ke Filipina, satu angkatan dengan saya. Dia bilang begini sama saya, lebih baik Ana Badiang jadi situ. Oh kenapa? Iya, di sini tidak akan sesuai dengan yang Anda harapkan. Anda akan ulang lagi dari nol, dia bilang. Wah, saya pikir-pikir saya nggak mau. Kalau harus ulang lagi dari nol, saya pikir bisa berlanjut, ternyata tidak bisa. Nah, singkat ceritanya, ya saya bertahan dengan komputer baru. Tapi waktu itu komputer tidak seperti sekarang yang laptop tinggal pasang, colok kabel, selesai. Waktu itu ada banyak drama di asrama. Colokan, Anda mau colok listrik di kamar, tidak ada colokan. Anda harus colok di ruangan sendiri. Kalau di asrama Kristal saya ingat, saya nggak tahu sekarang jadi apa. Itu dekat mau ke kamar mandi lantai 1, ada gudang di situ. Semua yang bawa komputer taruh di situ, tidak boleh taruh di kamar. Karena percuma taruh di kamar, nggak ada colokan. Tapi kami terlalu kreatif, anak-anak mahasiswa yang di asrama. Maka kami buatlah colokan listrik yang tadinya nggak ada, jadi ada. Nah, jadi kami gunakan segala macam hal sehingga itu bisa jadi ada. Contohnya misalnya, nah itu kan lampu di atas kan nganggur, ya kan? Kita ganti aja dia punya fittingnya, ganti yang ada colokan, selesai perkara. Nah itulah yang menyebabkan asrama Kristal hampir terbakar waktu itu. Karena semuanya terlalu kreatif, jadi ya banyak shortcut yang dibuat. Hampir hangus itu waktu itu. Saya ingat. Sampai akhirnya waktu itu diputuskan semua kamar harus ada colokan listrik. Tapi terbatas waktunya, jam 10 mati semua. Jadi waktu itu mau komputer saja itu susah. Mau pasang itu susah. Laptop kalau mau beli boleh, tapi harganya seperti Anda mau beli mobil waktu itu. Lalu kemudian singkat ceritanya, ya akhirnya saya pun ditamatkan di tempat ini walaupun dengan penuh perjuangan. Saya ingat waktu itu saya semua tamat, tiba-tiba ya kami masih termasuk angkatan-angkatan pertama waktu lalu di Fakultas FMIPA yang sekarang Fakultas Ilmu Komputer. Ada perubahan kurikulum yang mendadak waktu itu. Jadi bisa dikatakan masih di kelinci percobaan. Yang tiba-tiba berubah semua dia punya urutan. Teman-teman satu angkatan saya waktu itu bilang, oh kalau begitu orang boleh tamat dalam waktu yang singkat. Saya bilang mending jangan ambil risiko. Mereka nekat minta surat permohonan tamat. Akhirnya nama-nama mereka keluar di seniors waktu itu yang semua tamat, tapi saya enggak. Akhirnya singkat cerita mereka enggak jadi tamat. Saya bilang gimana, malu enggak? So ada nama di situ, akhirnya enggak jadi tamat. Akhirnya tamatnya sama-sama dengan saya waktu itu. Singkat cerita saya tamat. Akhirnya saya pikir saya bisa lepas dari yang namanya asrama. Wah, so bebas. Karena ingat tadi saya bilang, saya tidak pernah ada rencana masuk di Universitas Kelabat sama sekali.
Akhirnya setelah saya tamat dari tempat ini, saya pun cari pekerjaan di kota sana. Biasanya di Nature semua suka keluar kota. Dalam hal ini saya kembali ke Jakarta. Di sana saya mencari pekerjaan, bertemulah saya dengan teman saya tadi. Kan tadi saya bilang 3 orang. Nah ini yang berkuliah di BINUS. Di BINUS dia ambil jurusan gelar ganda. Jadi 1 kali tamat 2 gelar dia dapat. Harus ditempuh dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi waktu dia tamat, saya tamat, itu saya 4 tahun, dia 5 tahun. Bedanya saya waktu lalu cuma 1 gelar, dia 2 gelar. Jadi dia dapat SE Eskom. Dia ambil jurusan manajemen informatika. Jadi 5 tahun. Kami cari kerja sama-sama. Saya ingat waktu itu akhirnya kami ditawarkan oleh seorang teman. Kita berdua sama-sama interview. Ini di perusahaan Korea waktu itu, perusahaan mobile. Lalu kemudian kami diinterview, ya otomatis di ruangan yang terpisah. Ya saya nggak tahu yang ditanyakan dia apa, tapi dia cerita ketika kita selesai interview, tapi ini yang ditanyakan. Mereka tanya, pihak HRD, mereka tanya begini, dari mana? Saya bilang, oh saya dari Unclub. Unclub itu apa? Oh sorry, maksud saya Universitas Kelabat. Oh Universitas Kelabat. Di mana itu ya? Saya bilang di Manado. Di Manado? Di Manado itu di mana? Bahkan Manado aja dia nggak tahu, apalagi Unclub. Saya pikir-pikir, ini orang HRD. Geografinya waktu sekolah dapat berapa Manado aja dia nggak tahu. Jadi saya bilang, oh Manado itu di Provinsi Sulawesi Utara. Oh ya udah pokoknya Sulawesi lah dia bilang. Dia buka berkas semua dan lain-lain. Nah ini saya nggak lupa. Nah ini sekaligus saya mau kasih saran sama Anda yang hobinya ngedrop. Nah lebih baik berhenti dari sekarang. Dia lihat transkrip saya. Dia tulis di situ, dia lihat ada tertulis ini WF, WP, apa artinya dia bilang. Nah kebetulan saya koleksi 2 hal tersebut untuk masing-masing 1. Jadi ada 1 WP, ada 1 WF, jadi balance dia. Ada dua-duanya di situ. Lalu kemudian dia tanya, apa ini WF dan WP? Padahal sebenarnya di bawah ada keterangannya. Cuman dianya aja yang nggak mau baca dan kebetulan bahasa Inggris. Saya memang nggak tahu mau jawab apa, karena itu kan bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Tapi akhirnya entah kenapa tiba-tiba masuk di kepala. Ya dengan polosnya saya bilang, begini Bu, WP itu withdrawal with pass, WF itu withdrawal with failed. Saya nggak tahu dia mau bilang apa abisnya tuh. Akhirnya dia bilang begini, oh iya. Dalam hati saya, yes dia nggak ngerti ternyata itu artinya apa. Seandainya dia bisa mengerti itu, wah luar biasa. Mungkin waktu lalu saya tidak akan diterima. Lalu akhirnya dia bilang, oke, begini saja. Ya termasuk senang juga sih. Dia bilang, kira-kira kapan boleh join? Ya kalau di Manado kan, kapan ngana boleh join deng torang? Dia bilang, senang sekali saya. Saya bilang secepatnya gitu. Oh secepatnya tapi harus ada tanggal kapan, karena kita harus laporkan di sini. Begini saja supaya saya bisa persiapkan, minggu depan start hari Senin saya akan mulai masuk. Oke, deal dia bilang. Lalu dia tanya, jadi berapa yang kami bisa bayar? Saya bilang, saya ini masih fresh graduate. Begini sajalah. Kita pakai sistem normal saja, 3 months probation itu normal, 3 bulan percobaan. Saya bilang, terserah perusahaan mau bayar saya berapa. Kondisi saya cuma 1, saya nggak bisa kerja hari Sabtu. Dan yang kedua, ya yang penting segala hak yang menjadi bagian saya itu dikasih. Itu yang saya bilang sama dia. Jadi akhirnya, oh ya oke, deal. Saya kasih semua Anda. Waktu itu saya ingat sekali, start gaji Anda akan saya bayar waktu itu 2.500.000 untuk 3 bulan pertama. Lalu saya bilang, tapi setelah 3 months probation, kalau Anda rasa puas dengan saya, kita akan bargaining lagi dan akan minta sesuai dengan apa yang saya mau. Walaupun dalam otak saya waktu itu semoga dikasih 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, semoga. Tapi yang penting saya pikir diterima dulu, itu saja. Akhirnya keluar dari ruangan, sudah senang ini hati, diterima. Bertemulah dengan teman saya yang tadi, dia tamat dari BINUS. Lalu kami bercerita, masuk dalam mobil. Saya tanya, gimana? Ditanya apa aja tadi? Saya tanya gitu. Ya ditanya dari sekolah mana ini. Nah lalu bilang apa? Oh dari BINUS. Wah
Itu akhirnya, oh iya bagus ya dari BINUS ya. Beda dengan saya tadi, dia nggak tahu, Manado aja dia nggak tahu. Akhirnya saya bilang, jadi gimana? Mau mulai kerja kapan? Ya artinya optimis. Lalu dia bilang begini, hah? Mulai kerja kapan? Enggak, tadi dia bilang begini, oke nanti kami telepon ya. Nah sebenarnya kalau kami telepon itu kok bahasa halus bahwa Anda tidak diterima. Nah tunggu Akang Juli mau telepon, dia akan mau telepon itu pasti. Lalu gimana dengan Anda? Oh kita udah ditanya kapan mulai kerja. Oh wow, dia bilang selamat ya, dia bilang gitu. Kita tadi katanya oh nanti ditelepon aja. Nah ya berjalannya waktu memang betul dia udah nggak ditelepon lagi, jadi dia nggak diterima. Ternyata malah saya yang diterima. Sampai akhirnya saya bertemu dengan CEO-nya langsung dari Korea. Saya tidak punya supervisor waktu itu, tapi saya langsung ke dia. Saya langsung bekerja di bawah dia. Lalu kemudian ini CEO orang Korea langsung dia tanya sama yang hire, dia tanya, kenapa yang ini diterima dari universitas berantah dari mana nggak dikenal, kenapa yang ini malah diterima dan lain-lain, pokoknya segala macam lah dia bilang. Dia bilang ya menurut saya dia bagus jadi saya terima. Akhirnya ya saya pikir-pikir, ternyata bukan berarti kan Anda datang dari universitas yang mungkin mereka tidak kenal, tapi semua berakhir di ya bergantung dari Anda sendiri. Artinya seperti ini, poin yang kita bisa ambil adalah dimanapun Anda mau kuliah, apapun jurusan yang ingin Anda ambil, semua akan kembali kepada diri Anda sendiri. Yang mau buat Anda jadi kualitas itu sebenarnya bukan saya atau mungkin rekan-rekan dosen yang lain. Kami hanya bisa membantu mengarahkan Anda ke jalan yang benar. Ini DP jalan, lewat sini. Jangan lewat situ karena di situ bajurang, oh ini mau tamaso di sana. Nah sekarang tinggal mau pilih. Orang so bilang toh ini DP jalan, mau yang ini atau mau yang sana. Nah kesuksesan itu datang dari diri Anda sendiri. Kami hanya bisa membantu. Dan saya cuma mau bilang, keberadaan Anda di tempat ini itu bukanlah suatu kebetulan. Anda tahu, saya datang ke tempat ini, saya tolak-tolak seperti yang saya bilang sama Anda tadi. Begitu saya dapat kerjaan, saya senang sekali. Dan saya senang saya sudah keluar dari tempat ini, akhirnya saya terbebas. Tapi Anda tahu beberapa tahun kemudian saya dihubungi, ditanya, apakah kira-kira bisa membantu alma mater Anda? Saya kaget, itu pun tidak by phone, itu pun by email. Dan Anda tahu reaksi pertama yang saya buat, itu memang kita ignore. Memang saya ignore, saya biarkan. Dan waktu lalu ya dekan yang menghubungi saya bilang, wah balas aja enggak. Nanti dia punya tahun berikutnya, saya malah yang bilang saatnya, kayaknya sudah saatnya untuk mengabdi. Akhirnya saya mengajukan lamaran ke tempat ini. Singkat ceritanya saya pun diterima di tempat ini. Akhirnya saya berpikir, saya berusaha untuk menghindar, saya belok kiri terus, menjauh dari apa yang saya tidak inginkan. Justru saya malah balik lagi ke tempat itu. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada Anda, bahwa Anda berada di tempat ini bukan karena Anda salah pilih, bukan karena Anda secara kebetulan berada di tempat ini. Yakinlah dengan apa yang Anda lakukan sekarang, ya banyak berdoa, sekiranya Tuhan buka jalan, semuanya bisa terjadi sesuai dengan yang Anda harapkan.